Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tema 7 kebersamaan, subtema 2 kebersamaan di sekolah, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum belajar, kita doa dulu ya anak-anak. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma, warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang fabel. Apa itu fabel? Fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Tokoh-tokoh yang diceritakan adalah berbagai jenis hewan. Cerita fabel adalah cerita fiksi. Yang dimaksud cerita fiksi adalah cerita yang dibuat berdasarkan khayalan pengarangnya. Fabel disebut juga dongeng tentang hewan. Ciri-ciri fabel yang pertama, menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Dua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Ketiga, memiliki alur cerita. Keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan dalam ceritanya. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah hal utama yang ada di dalam sebuah cerita. Unsur intrinsik pada cerita fabel adalah 1. Nama tokoh atau jenis hewan yang ada dalam cerita. 2. Sifat tokoh. Yang ketiga, peristiwa penting pada cerita. Yang keempat, pesan atau nasihat cerita untuk pembacanya. Kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Kata sapaan juga dapat dijumpai dalam fabel, yaitu pada kalimat yang diucapkan oleh para tokoh. Contoh, maaf tikus tanah, sebenarnya kami kesini ingin berbicara denganmu, ucap Gary. Kata sapaan pada contoh tersebut adalah tikus tanah. Kata sapaan dalam fabel. Kata sapaan dalam fabel dapat kamu temukan pada kalimat yang diucapkan oleh tokoh. Cara menentukan kata sapaan dalam fabel dengan membaca fabel secara seksama. Kata sapaan terdiri atas beberapa bentuk, antara lain nama diri, yaitu nama seseorang seperti namamu. Panggilan keluarga, yaitu kata yang biasa digunakan saat kamu memanggil anggota keluarga seperti bapak, ibu, kakak, dan adik. Nama gelar atau profesi seseorang, yaitu nama jabatan atau julukan yang sering dimiliki seseorang, seperti dokter, nyonya, tuan, dan nona. Nama pelaku atau peserta, yaitu kata yang biasa digunakan untuk memanggil orang yang ikut dalam suatu kegiatan, seperti penonton dan pendengar. Perhatikan contoh berikut. Berdasarkan gambar, kita dapat mengetahui tokoh-tokoh yang terdapat dalam gambar, yaitu kera dan rusa. Kemudian, peristiwa yang terjadi pada gambar yaitu seekor kera terjatuh saat bergelantungan di atas pohon. Kemudian, ungkapan yang mengandung kata sapaan, makanya lain kali hati-hati kera, ujar rusa. Penyebutan kata sapaan yaitu kera. Sekarang perhatikan cerita si semut dan belalang. Kita dapat mengetahui bahwa tokoh pada cerita tersebut adalah semut dan belalang. Peristiwa yang terjadi apa? Si semut sedang berusaha mengumpulkan makanan untuk musim dingin, sedangkan belalangnya sedang asik-asik main. Contoh kata sapaan dapat kita lihat di kalimat semut, ayo kita bermain musik dan bernyanyi, ajak belalang. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang fabel dan kata sapaan. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan Ustazah. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.